filsafat pendidikan Islam. Sebelum masuk pada pembahasan awal dari perkuliahan ini, tentu saya ingin menyampaikan beberapa hal, bahwa saya bersama dengan Bapak Ibu selama bulan ditugaskan oleh kampus di Bapak Ibu semua. Saya atas nama BDI, saya berasal di wilayah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Pak, tolong remote itu lain, Pak, nggak kedengeran, keresek Pak. Aduh, Mama. Bagaimana? Nggak kedengeran di sini Pak, keresek karena dubbing suaranya, mantul-mantul. Karena yang lain pada Bu Jamila, tolong remote Bu Jamila. Mungkin yang lain di unmute saja. Ini mungkin karena ada yang baru masuk yang belum sempat di unmute suaranya. Sudah Pak, sudah jelas. Alhamdulillah. Saya Dr. Ilham. Saya di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Tempat tugas sehari-hari di kampus Universitas Muhammadiyah Bima. Dan saat ini sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam. Dan tentu saya sangat senang bersama dengan Bapak Ibu dalam perkuliahan filsafat pendidikan Islam. Kebetulan di kampus juga saya mengajar pemikiran pendidikan Islam yang menjadi konsentrasi dalam kajian-kajian pemikiran dalam pendidikan agama Islam. Nah, tentu pada kesempatan yang berbahagia ini dan selanjutnya juga pada mata kuliah filsafat pendidikan Islam tidak juga dalam kajian pemikiran pendidikan Islam itu sama, karena menampilkan kajian yang berasal dari kajian-kajian pendidikan Islam secara filosofis, baik yang secara teoritis maupun secara praktis dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Namun pada kesempatan ini, sebagaimana yang sudah disebarkan silabus atau RPS, rencana pelaksanaan semester, atau menjadi acuan perkuliahan kita dalam mata kuliah filsafat pendidikan Islam, sebagaimana juga berlaku di dosen-dosen yang lain, di kelas-kelas yang lain, materinya juga sama, yaitu berupaya memahami alur kajian pemikiran yang sudah dibahas oleh para pemikir pendidikan Islam, baik secara tradisional maupun secara kajian-kajian komprehensif kekinian yang sudah dilakukan oleh para tokoh. Nah, tentu pada kesempatan yang pertama ini kita membahas pengantar dari filsafat, lalu kemudian kita mensepakati dari perkuliahan selanjutnya yang berkaitan dengan tugas, yang berkaitan dengan apa saja yang harus kita lakukan nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Namun sebelumnya, untuk lebih barokahnya pertemuan kita sama-sama memulai dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ingin saya pengantar dulu dalam apa sih sesungguhnya filsafat pendidikan Islam itu, sebagaimana yang sudah disampaikan dalam RPS itu. Saya sudah buatkan slide saya kirimkan. Ya, pertama bisa dilihat Bapak Ibu? Belum. Bisa Pak. Ya, baik. Yang pertama, bahwa dalam kajian filsafat pendidikan Islam itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Profesor Muhammad Jawad Ridho, bahwa tipologi kajian filsafat Islam itu dilihat dari yang pertama yang bersifat aliran agamis dan konservatif, artinya penekanan terhadap kajian agama yang di dalamnya mengandung teori-teori yang diambil dari teori yang lain. Lalu kemudian aliran religius rasional, secara agamis, lalu kemudian dengan menggunakan metode logika rasional. Yang ketiga adalah pragmatisme instrumental dalam hal wawasan yang bersifat instrumen yang dibahas berdasarkan teori-teori kajian yang dilihat dari apa yang dipahami oleh akal, lalu kemudian dipahami oleh hati, dan itu menjadi sebuah pemikiran yang menjadi bagian untuk bisa dipakai dalam kajian keislaman. Yang kedua, dari semua itu bisa memberikan satu patokan lah, istilahnya tipologi yang secara konseptual dipikirkan oleh para tokoh yang di dalamnya memiliki perbedaan-perbedaan yang secara substansial. Ini hanya sebagai gambaran umum saja dari kajian filsafat pendidikan Islam. Pertama, yang dilihat dari pemikiran filsafat aliran peripatetik, atau yang dalam bahasa Arabnya itu masyhuriyah, yang dipahami bahwa pemahaman ini berasal dari pemahaman yang dikemukakan oleh Aristoteles dan Plato, atau Plato dan Aristoteles, yang dijawantah oleh Ibnu Sina, yang dibawa kepada pemikiran Islam, lalu kemudian membentuk sebuah
konseptual berpikir yang orientasinya adalah manusia. Pertama, yang diperhatikan bahwa misalnya pemikiran Plato dan Aristoteles bahwa yang ada ini adalah wujud, atau yang menciptakan yang ada itu sesuatu zat yang ada. Dan diterjemahkan oleh Ibnu Sina adalah manusia yang bisa memberikan dalam kajian manusia dipahami secara rasional, baik itu dalam kajian filsafat jiwa, nafsu nabati, nafsu hewani, ya, dan manusia yakni jiwa yang rasional. Itu dalam objek kajian Ibnu Sina. Lalu kemudian bagaimana bentuk secara turunan pemikiran itu kepada manusia yang dipahami secara pendidikan, bahwa dari adanya kajian jiwa, nafsu dan nafsu nabati hewani itu, bahwa manusia dalam pelaksanaan pendidikan itu aktualisasi dan penyempurnaan potensi akal manusia, baik akal praktisnya maupun akal secara teorisnya. Artinya bahwa pusat pemahaman yang diberikan kepada manusia itu adalah dari segi akalnya yang harus dipahami. Sehingga dalam konteks kajian filsafat pendidikan adalah filsafat paripetik ini adalah filsafat yang mengandung kajian rasionalisme. Logikanya adalah bahwa manusia adalah makhluk yang berpikir. Lalu kemudian kajian secara pendidikannya bahwa manusia adalah potensi yang dididik untuk menyempurnakan akal dan hatinya. Itu juga yang lain, yaitu misalnya pemikiran Ikhwan al-Sofah. Manusia adalah makhluk yang rasional dan religius, ya, bahwa manusia dalam potensi yang ada adalah sifatnya yang memiliki akal dan punya rasional. Di dalam rasional itu dia punya pemahaman agama yang bersumber kepada wahyu. Dalam bentuk pendidikannya bahwa dalam pelaksanaan pendidikan yang harus dilakukan itu adalah bagaimana manusia bisa diaktualkan potensi-potensi jiwa yang disebut dengan 5 unsur: spiritual, bercahaya, hidup, dan berpengetahuan, untuk menyempurnakan dan menyiapkan dalam kehidupan yang abadi. Nah, itu yang disebut dengan rasionalisme religius. Sementara iluminasi yang dikemukakan oleh Syekh Suhrawardi adalah manusia yang bijaksana, atau yang disebut dengan al-hakim, ya, al-Allahi. Pencerahan iluminasi untuk mengembangkan manusia sebetulnya dalam rangka memperoleh cahaya meraih pengetahuan, yaitu pengetahuan dari Tuhan. Sehingga dalam filsafat pendidikan yang disebut dengan spiritualitas cahaya, ada cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan kepada manusia. Lalu yang terakhir adalah teori transendental yang dikemukakan oleh Mullah Syadra, yang mengusung bahwa manusia itu adalah insan kamil, yaitu di dalamnya ada jiwa yang memiliki kedekatan dengan Tuhan. Nah, sehingga dalam pendidikan gerak subjektif al-harakah al-jawiriyah untuk membantu kondisi jiwa manusia menuju kondisi pengetahuan yang sempurna, ya, disebut dengan spiritual substansi. Ini yang disebut dengan pemikiran-pemikiran tasawuf. Nah, hal inilah yang kemudian jadi konsentrasi kita dalam kajian filsafat pendidikan Islam nanti, sehingga apa yang menjadi bahasan-bahasan para filosof itu menjadi bagian untuk kita perbincangkan pada
pada kesempatan ini selama perkuliahan kita berjalan sampai dengan 16 kali pertemuan. Ini menjadi kajian sebuah mata kuliah yang nanti akan kita susun, sudah disusulkan dalam satu pertemuan. Pada pertemuan berikutnya tentu dalam pelaksanaan perkuliahan ini kita akan mengikuti semacam apa yang harus kita lakukan dan tentu apa yang menjadi bagian tugas kita untuk kita bisa laksanakan. Nah, dalam pertemuan kita perkuliahan selama 16 kali pertemuan, mahasiswa ya, Bapak Ibu, saudara semuanya, nanti akan saya kirimkan materi perkuliahan sebagaimana yang ada di RPS itu, dan semua mahasiswa tugasnya adalah meresume atau review dari materi yang sudah dibuatkan itu sebagai perkuliahan untuk tugas mata kuliah, dan pembuatan tugas itu sebagai penanda terhadap kehadiran dalam perkuliahan nanti. Saya kira itu menjadi awal dari pertemuan kita, pengantar dari pertemuan tatap muka ini, dan tentu kita perluas dengan tanya jawab yang akan menjadi bagian untuk bisa kita lakukan pada kesempatan yang akan datang. Ini menjadi tema-tema perkuliahan kita. Saya sudah buatkan semacam gambaran dalam perkuliahan itu, sederhanakan dari ini. Tadi sudah disampaikan bahwa tema-tema yang ada menjadi bagian untuk kita bisa pahami, untuk kita diskusikan dalam perkuliahan ini. Nah, jadi apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini, tentu kita tugasnya adalah untuk menganalisis dari konsep yang disediakan dalam filsafat pendidikan Islam. Lalu kemudian dari konsep itu, hasil analisis yang kita lakukan itu bisa kita terapkan dalam bentuk pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Nah, selain daripada tadi ada filsafat Islam Pitagorean, iluminasi, transendental, ada juga nanti ada filsafat ketuhanan, sejarah perkembangan ketuhanan, pengertian Nabi dan Rasul, tugas peran kenabian, dan semuanya itu membentuk kajian yang objeknya adalah pendidikan, yang objeknya adalah manusia, yang manusia itu adalah objek pendidikan, dan tentu membentuk sebuah teoritis yang dalam kajian filsafat pendidikan Islam. Nah, jadi referensi bisa didapatkan dari beberapa buku-buku yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sebagaimana yang biasanya kita sudah lakukan pada semester-semester sebelumnya, bahwa pelaksanaan perkuliahan kita, input tugas atau materi yang dilakukan oleh dosen itu sesuai dengan jadwal di hari Ahad, lalu kemudian diberikan tenggang waktu sampai dengan 3 hari. Setelah 3 hari baru kemudian akan diperiksa sekaligus periksa tugas dan kehadiran dari
Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi inti daripada filsafat pendidikan Islam, bagaimana kita memahami dalam kajian filsafat yang sistematis berpikirnya yang pertama itu adalah secara rasional, kita melihat keadaan teoritis pendidikan Islam dengan objeknya manusia, lalu kemudian itu dijadikan sebagai objek pendidikan sebagaimana yang dipahami dengan logika filsafat. Lalu kemudian secara sistematis, jadi runtun pemikirannya, runtun logika yang kita pakai, lalu kemudian secara radikal dengan menggunakan pendekatan pemikiran yang luas sampai kepada dari ontologis, epistemologis dan aksiologisnya itu secara sistematis, runtun dan penuh makna untuk bisa kita jadikan sebagai landasan berpikir. Saya pikir itu sebagai pengantar dalam perkuliahan kita pada kesempatan ini. Tentu saya harapkan dalam pertemuan ini kehadiran untuk menjawab tugas dan menjawab semua yang ada dalam rangkaian perkuliahan ini menjadi bagian untuk kita penuhi sampai dengan 16 kali pertemuan. Itu dalam proses penilaian dilihat dari keaktifan Bapak Ibu semuanya, baik dalam bentuk pemenuhan tugas yang dikirimkan maupun hal-hal penunjang, baik dalam sinkronus maupun asinkronus. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya saya untuk bisa mengabsen kehadiran pada pertemuan pertama ini? Mungkin lewat WA grup aja ya. Dipanggil satu juga boleh Pak Rosen. Ya? Dipanggil satu-satu juga boleh Pak Rosen. Gitu ya? Iya, biar sama Pak Ujang. kita bisa tahu siapa yang hadir, siapa yang tidak. Boleh bertanya Pak Rosen tentang RPS tadi? Bisa, silakan. Terima kasih. Izin bertanya, saya dari A24 Ujang. Kalau melihat RPS kemungkinan belum ada itu format yang dari jurusannya Pak IAIN Nurjatinya, pengesahan dan sebagainya. Belum atau gimana itu Pak dosen? Bukunya ya, modulnya. Bukan, itu yang RPS-nya kan biasa kalau RPS itu sudah ditandatangan sama Pak Ali, terus dosen gugus tugas, kemudian dosen pengampu. Kalau yang Bapak bikin ini baru dibikinkan di format Word saja gitu Pak, atau gimana Pak? Iya. Yang sebelumnya begitu ya. RPS sebelum ini sudah tertera tangan semuanya. Pak Ujang, Ya, RPS sebelum ini itu sudah ditandatangani, disahkan oleh Samsung. Karena kami di grup mata kuliah filsafat pendidikan Islam dikirimkan format yang seperti itu, kemudian Kaprodi menyuruh untuk dibagikan ke grup mata kuliah filsafat pendidikan Islam, dan itu bisa dijadikan sebagai sebagai bahan kajian dalam pendidikan Islam. Nah,
format tanda tangan yang disahkan itu karena tidak ada, saya anggap saja itu sudah format yang sudah disampaikan oleh di kampus. Mungkin yang lain bisa dianggut dulu untuk RPS yang ada, karena di grup juga kami punya grup mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Nah, di grup itu dosen mengirimkan RPS yang digunakan oleh kampus, begitu. Walaupun RPS-nya itu baru kami dapatkan, dan sebenarnya di kampus kami juga tidak seperti itu format materinya. Nah, sehingga saya mengambil utuh saja yang semua daftarnya itu semua ada dikirimkan itu dari semua mata kuliah yang ada. Saya hanya mengambil filsafat pendidikan Islam yang di dalamnya tidak ada format tanda tangan itu. Nah, nanti insya Allah setelah ini saya akan konfirmasi lagi ke grup mata kuliah apakah memang perlu ada tanda tangan atau perlu ada pengesahan dari kampus untuk bisa legalitas RPS-nya meyakinkan lah dari pertemuan ini. Tapi di teman-teman yang lain dalam grup itu juga tidak membahas itu. Tapi yang penting yang jelas bahwa RPS itu adalah RPS dari kampus PJJ, dan kami disuruh untuk mengajar sesuai dengan materi-materi yang ada dalam RPS itu. Nah, tentu juga nanti kalau dibutuhkan tantangan ya nanti akan saya kirimkan yang sudah disahkan oleh kampus, baik prodi, sekretaris maupun dosen pengampu mata kuliah. Terima kasih Pak Ujang. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Ingin bertanya Pak dosen, barangkali bisa. Silakan Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad Rodi Odi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rodi Pak. Begitu melihat judul materinya kok saya pusing duluan ya Pak. Kayaknya berat gitu Pak. Mohon dalam proses perkuliahan itu bisa dibahasakan dengan lebih sederhana gitu Pak. Saya ini orang awam, otaknya agak kurang nyanda ini kalau filsafat begitu Pak. Iya. Kebijaksanaannya. Baik Pak Ahmad. Jadi sebenarnya kita mengambil mata kuliah filsafat Islam atau filsafat pendidikan Islam itu betul-betul kita memanfaatkan pikiran kita itu untuk memahami dari pikiran-pikiran para filsufis Islam. Terkadang juga apa yang disampaikan itu juga nggak bisa dipahami oleh kita, dan bisa dipahami setelah dibahasakan secara bahasa yang sederhana. Misalnya kalau bahasanya Al-Farabi misal, ya, yang berkaitan dengan konsep manusia diciptakan oleh akal aktif gitu. Lalu kemudian akal aktif itu berpikir melahirkan akal pertama gitu. Wah, ini kan ya nggak bisa memang ditangkap oleh akal kita itu. Jadi setelah dibahasakan ternyata apa yang disampaikan itu yang rasional religius, bahwa akal aktifnya ada Tuhan gitu. Jadi Tuhan lalu kemudian menciptakan manusia, lalu kemudian memberikan ruh, jadilah manusia. Nah, begitu juga dengan konsep yang lain. Jadi tentu dalam dalam materi tugas-tugas itu insya Allah nanti saya akan mencoba untuk membahasakan bahasa yang sederhana supaya bisa ditelaah dan bisa dipahami oleh kita semua. Tapi selebihnya kita melatih lah
ya melatih memanfaatkan cara berpikir kita merujuk kepada cara berpikirnya filsafat. Sebenarnya begitu yang dimaknai dari mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Memang dalam sub mata kuliah dari materinya itu sangat sangat susah sekali. Misalnya filsafat Islam peripetik. Nah, itu kan bahasa-bahasa Yunani yang jadi Plato dulu itu dia mengajarkan anaknya itu mengajarkan murid-muridnya itu dengan cara sambil berjalan lalu kemudian berdiri gitu, sehingga dipahami bahwa pemikiran Plato itu atau Aristoteles itu dengan filsafat peripetik, dan itulah yang kemudian diikuti oleh Ibu Sina misalnya, Al-Farabi dengan konsep keislaman yang ada, tapi itu menggunakan bahasa-bahasa Yunani, termasuk hermeneutik Pitagorean. Nah, itu kan bahasa-bahasa matematik yang Pitagorean itu kan Pitagoras yang dipahami dengan logika, matematika gitu. Memahami kebenaran itu dengan logika. Dan tentu karena ini memang materi yang di kampus, ya saya terapkan seperti ini dalam RPS-nya, dan tentu ini nanti akan dibahasakan dengan bahasa yang sederhana. Untuk modul yang mungkin di kelas ini yang mempertanyakan kemarin itu apakah ada modulnya, kemarin saya konfirmasi ke teman-teman pengampuh mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, ada yang kirimkan buku Filsafat Pendidikan Islam. Dan rupanya buku itu tidak sesuai dengan silabus yang ada, hanya dalam kajian Filsafat Pendidikan Islam dalam perspektif menelaah ilmu pendidikan Islam secara filosofis. Sehingga yang dibahas itu pengertian peserta didik, lalu kemudian pengertian murid, pengertian guru, lalu kemudian bagaimana evaluasi pembelajaran. Dilihat dari silabus yang kita pakai, rupanya ya dari yang kita pakai di sini adalah bagaimana kita melihat kajian filsafat Islam itu yang memuat di dalamnya ada unsur pendidikan, menghasilkan pemikiran pendidikan Islam secara filsafat atau secara filsafat yang dipahami oleh para filsuf. Begitu Pak Ahmad Rodi. Terima kasih Pak, mohon bimbingannya untuk menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Siap. Langsung aja. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ini nama-nama yang ada itu akan tidak tersimpan di sini. Saya panggilkan satu saja dulu, biar nanti akan saya cek tanda kehadiran di pertemuan pertama pada LMS yang ada. Pak Abdani Fauzi.
Hadir, Pak. Hadir. Abdul Karis Pujiono. Hadir, Pak. Hadir. Ada Pak, ya. Bapak Ahmad Fatoni. Assalamualaikum. Kanan tolong. Ini akar langit ya? Yang begitu namanya? Bukan, Pak. Bukan Pak ya? Apa namanya Pak? Gak tahu Pak, lupa lagi Pak. Siapa ya akar langit? Alfian Syah. Khalid Mawati. Denok Ati. Hadir. Saya Siti Rohminati, Pak. Maaf akunnya yang satunya ini. Apa namanya Bu? Siti Rohminati. Oh, Siti Rohmi. Eko Andono. Hadir, Pak. Hadir. Eri Perandana. Hadir, Pak. Hadir. Hairani. Hanif Hidayat. Hadir Pak Hairani. Hadir. Sip. Ifrohatul. Jahat itu siapa? Siapa ya? Rik Maulana. Suaranya kurang jelas Pak. Kurang jelas ya? Iya Pak. Kami hadir Pak ya. Inayah. Hadir Pak. Jamila. Hadir, Pak. Khairul Ramli. Hadir. Hadir, Pak. Mary Gustianingsih. Hadir Pak. Miari Siam. Hadir, Pak. Muhammad Ridwan. Hadir, Pak. Hadir Pak. Ya hadir Pak. Muhammad Soleh. Hadir Pak. Hadir. Hadir. Azmi Abin Tamar. Nia Nuraini. Hadir Pak. Hasanah. Pak. Fatimari. Nurul Afifah. Hadir Pak. Fatimari. Hadir. Saiful. Hadir Pak. Saiful Mujab. Hadir Pak. Hadir. Hadir Pak. Dari Taufik Hayati. Hadir Pak. Hadir. Pemilih Supri. Itu seperti Subuhi ya. Subeki,
Siap hadir Pak. Hadir Pak. Siram kan. Baik. Untuk pertemuan pertama barangkali ini ya akumulasi materi yang ada yang perlu kita diskusikan baik secara psikologis maupun secara psikologis. Itu kita bisa melaksanakan sesuai dengan jadwal yang ada dan saya harapkan ya semangat kita bisa mengetahui manfaat dari mata kuliah sama dengan Islam dan tentu juga kita dapat mendapatkan nilai yang maksimal. Kalau saya untuk penilaian tidak menjadi masalah, yang penting semua tugas-tugas yang ada dan dalam kuliah itu yang memberikan kekuatan kita bisa mendapatkan nilai. Selain itu ada yang bertanyakan nanti dalam proses perkuliahan sebagaimana biasa pada semester yang lalu untuk input tugasnya sebagaimana biasa dalam jadwal itu adalah hari Ahad dan untuk menindaklanjuti dari materi itu sebagai tugas dimohon untuk memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Itu kalau saya hanya bagaimana mereview atau ya sedikit analisa lah poin-poin dari materi yang ada dengan menggunakan bahasa sendiri. Absennya sudah semua ya Pak? Ya, tuh sudah. Tadi saya enggak kedengaran apa namanya? Tadi kurang jelas Pak. Oh ya, jadi Ibu Syafahah. Muhammad Rizal juga Pak. Muhammad Rizal. Soalnya ada kemarin saya cek di LMS itu untuk pertemuan pertama memang tidak ada yang bisa di oh ya Pak Khairuddin ya akar langitnya Muhammad Rizal Pak. sudah yang untuk menggunakan kehadiran di LMS itu kalau di pertemuan sekarang itu kan darispektifnya kalau tugasnya ada berarti tentang hadir dan tidak hadir. Kalau hadir, kalau ada hadir dan tidak hadir. Tapi saya sampaikan langsung untuk nanti bicara tentang kehadiran pada pertemuan. Kalian bisa di screenshot aja Pak. Apa itu? Kan MK ini apa 50 atau masih kurang? Soalnya di MK lain ada mahasiswa yang tidak masuk Pak. Oh ada ya? Iya, ada yang Ya, mereka perlu di scroll itu dicatatkan. Catatkan nama. Biasa sih material yang sampai kurang baik. Dan itu untuk absen kadang juga ada namanya tapi tidak masuk di
pertemuan tatap muka. Tadi ada yang lain di minta nanti saya akan data-datanya saya share di nama-nama yang ada. Izin Pak dosen. Silakan Pak, ada manajer. Iya, 5 menit lagi. Hadir Pak. Saya mau menanyakan dulu tentang rujukan. Kalau yang itu Bapak kan ada beberapa buku rujukan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini harus kita pelajari semua. Dosen atau gimana Pak? suara kecil. Tema pertama itu dilihatnya di buku itu semuanya ada di PDF. Jadi boleh kalau mau baca semuanya ya, tapi untuk memberikan sertifikat misalnya kalau ingin mencari tugas maka boleh mencari lewat referensi yang ada itu. Lalu kemudian ya begitulah caranya kita untuk menentukan temanya. Kalau misalnya tema yang ingin kita lihat itu hanya sebagai penanda saja dalam tema yang ada itu, bahwa dalam telahan yang ada di buku itu walaupun tidak semua, ada beberapa yang disinggung, itu yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam perkuliahan atau tugasnya yang Bapak yang laksanakan nanti. Tapi kalau mau baca sesuatu tidak masalah. Ya. Karena kan sebagai kepala di Indonesia ya. Ya. Buku pegangannya yang mana Pak untuk Karena RPS-nya beda. Dan semua ini ya. Dan semua ini kan yang paling lengkap kajian itu adalah bukunya Syekh Umar Muhammad Syaibani, ya. Umar Muhammad Al-Qawmi Syaibani, orang Malaysia, itu sudah diterjemahkan oleh orang Mesir, diterjemahkan oleh Syekh Hasan Lenggulu, yang beliau adalah dosen di Malaysia, tapi bukunya sudah lama, ada cetakannya sangat tebal yang warna hijau. Nah, itu kajiannya sangat lengkap dalam filsafat pendidikan Islam. Sama misalnya kalau mau melihat dalam kajian yang lengkap juga, buku kitabnya Mahmud Yusuf Musa, Bainuddin Al-Falsafah fi Ra'yi Ibn Rushd dan Falsafah Al-Asl wal Wasit. Nah, ini menguraikan tentang pemikiran yang dipahami dari filsafatnya Ibn Rushd, yang memahami dari filsafat dari abad pertama dan abad pertengahan. Kemudian juga bisa dilihat dari kitabnya Ibnu Miskawai dalam Sa'adah, yang di Ibnu Miskawai fi Al-Falsafah Al-Akhlaq, atau yang disebut kitab Al-Akhlaqnya juga bisa dijadikan sebagai referensi dalam perkuliahan ini. Didukung juga dengan referensi yang lain, misalnya filsafat pendidikan Islam yang menelaah tentang komponen pendidikan Islam, mulai dari pengertian pendidikan Islam, dasar pelaksanaan pendidikan Islam, sampai kepada evaluasi pendidikan Islam sebagai penunjang dalam kajian yang kita kaji di tema-tema yang ada yang hubungannya dengan pendidikan Islam lewat referensi yang ada.
Jadi untuk referensi pegangan disesuaikan dengan materi yang ada. Karena di silabus yang ada atau RPS itu tidak mengambil dari satu buku, tapi mengambil dari tema apa yang ingin kita kaji dalam kajian filsafat pendidikan.